Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini Kamis 10 Oktober 2024, saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 9 ayat 34 dengan tema melayani tanpa ambisi pribadi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami ucapkan untuk kemurahan-Mu yang memelihara kami hingga pagi hari ini. Kesempatan ini kami mau belajar firman-Mu. Tolonglah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan kami ditolong untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Markus 9 ayat 34. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Amin. Dari pembacaan firman tadi kita mau menggali isi firman dengan pertanyaan, apa yang harus dihindari para murid Tuhan Yesus? Dan apa yang harus dimiliki para murid Tuhan Yesus? Melalui perikop pembacaan kita hari ini kita mendapati jawaban bahwa sekalipun setiap hari para murid menghabiskan waktu dengan Yesus, ikut dalam melayani bersama Yesus, tetap saja rentan terbukanya celah untuk adanya ambisi pribadi para murid dalam melayani. Tentu saja ini adalah sesuatu yang harus dihindari. Karena satu-satunya keinginan yang harus dimiliki para murid dalam kehidupan mengiring Kristus adalah tersebarnya Injil ke seluruh bumi yang harus diiringi dengan semangat dalam mengabarkan Injil pula. Ayat 34 dimulai dengan sebuah kalimat tetapi mereka diam, yang dalam bahasa aslinya merujuk pada sebuah keadaan di mana para murid terdiam karena tahu betul apa yang mereka lakukan sebelumnya adalah sebuah kebodohan dan kesalahan. Apakah kesalahan dan kebodohan yang para murid kerjakan? Yaitu bertengkar, meributkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tentu saja memiliki keinginan untuk menjadi yang pertama, menjadi yang terbesar, bukanlah sebuah keinginan yang salah, selama tujuannya adalah kemuliaan bagi Allah. Namun apa yang ada di pikiran para murid saat itu tentu saja berbeda. Mereka justru melayani dengan sebuah ambisi pribadi, ingin menjadi yang terbesar agar mereka beroleh keistimewaan seperti kehormatan dan kedudukan yang sifatnya duniawi. Padahal seharusnya para murid yang setiap hari bersama dengan Yesus, yang setiap hari melihat Yesus yang konsisten menyerukan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, mereka harusnya sadar bahwa ambisi mereka dalam melayani seharusnya bukan lagi ambisi untuk kepentingan pribadi, namun sebuah ambisi yang kuat untuk memberitakan Injil, untuk menolong orang lain. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak boleh memanfaatkan Allah untuk memenuhi ambisi-ambisi kita. Kita tidak boleh menggunakan Allah untuk memenuhi tujuan-tujuan hidup kita. Yang seharusnya kita kerjakan adalah memberikan hidup kita untuk memenuhi tujuan-tujuan Allah. Karena melayani sesungguhnya bukan tentang kita, melainkan tentang Kristus. Kristus yang lebih dahulu melayani kita, mengorbankan dirinya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini, apa yang menggerakkan kita dalam melayani Tuhan? Ambisi-ambisi pribadi kitakah? Agar kita dihormati orang? Agar kita beroleh banyak berkat materi yang berlimpah dan berbagai kepentingan pribadi yang sifatnya duniawi? Atau kita melayani sebagai ungkapan syukur atas anugerah Allah dalam Kristus bagi kita? Sehingga kita rindu Injil juga sampai kepada orang lain dan mereka juga beroleh keselamatan dalam Kristus. Hendaklah setiap kita
menjadi pengikut-pengikut Kristus dengan ambisi yang benar untuk kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, hari ini kami belajar firman agar kami melayani tanpa ambisi pribadi. Ampuni kami bila mana selama ini ada terselip dalam diri kami punya hati melayani dengan diiringi ambisi pribadi. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, setiap kami ditolong, kami melayani dengan hati yang tertuju kepada Kristus. Kami melayani dengan hati yang tertuju untuk kemuliaan nama Allah. Kami melayani agar nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Kristus tersebar dan sampai kepada banyak orang. Tolong kami Bapa di sepanjang hari ini agar kami melayani dengan hati sepenuh kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera yang daripadamu memimpin langkah kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.